3-in-1 scope, benrest 25 meter, benrest monte 41 meter, dan recommended juga buat hunting. X10 40x50 SF Vector Optik. Oke, jumpa lagi. Oke, sekarang saya punya satu scope yang lagi viral ya, yaitu Sentinel X 40x50 SF dari Vector Optik ya. Oke, kita akan review mengenai scope ini ya. Oke, ini dia scope-nya. Scope yang lagi viral di kalangan petembak benrest Pepper 25 dan benrest monte 41 meter ya. Oke, langsung aja kita ke spesifikasi dari Sentinel X 1040x50 SF ini ya. Oke, ini dia spesifikasinya tertera di packaging dari scope ini ya. Bisa kita lihat dia pembesarannya adalah 10 sampai 40 kali ya, dengan objektif lensa depannya yaitu 50 mili. Kemudian exit pupilnya adalah 5 mili sampai 1,25 mm. Oke, untuk exit pupil di sini akan saya terangkan mengenai exit pupil dari scope ini ya. Nah, ini dia. Saya buka dulu cover lensa depan. Tipenya flip-flop ya. Yang belakang juga sama, flip-flop. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan exit pupil? Exit pupil adalah, nah, ketika kita melihat dari belakang scope ini, ya, itu kan terlihat dia ada bundaran di tengah-tengah lensa ya. Ada bundaran di tengah-tengah lensa, itulah yang dinamakan dengan exit pupil. Nah, exit pupil itu diameternya akan selalu berubah ketika kita menaikkan zoom ya teman-teman ya. Ketika kita menaikkan zoom dari scope ini. Yaitu rumus dari exit pupil ini yaitu diameter lensa objektif, yaitu yang di depan sini, ini kan 50 mm ya. Kemudian kita bagi dengan pembesaran dari nilai zoom yang kita gunakan. Misalnya adalah kita menggunakan lensa depan adalah 50 mm, kemudian zoom di belakang adalah 10 mm. Zoom di belakang lensa ini adalah dengan pembesaran 10 ya. Berarti 50 kita bagikan dengan 10. Dapatnya adalah 5 mm ya. Begitu juga dengan ketika kita memakai zoom maksimal di sini, yaitu zoom 40, kemudian kita bagikan dengan diameter lensa depan ini,
nanti dapatnya akan dia sekitar 1,25 mm. Nah, begitu seterusnya ya. Itu untuk mengetahui exit pupil. Nah, kemudian di sini diterangkan lagi optic coating, yaitu coating pada lensa. Di sini coating pada lensanya dia berwarna hijau ya, hijau ke biru-biruan. Di sini belakang juga, tapi cenderung warna hijau dia. Warna hijau mungkin kalau ada ketika ada pantulan cahaya mungkin dia akan membiaskan warna birunya ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke field of view, yaitu 3,8 sampai 1,1 derajat. Yaitu field of view-nya artinya di sini view dari lensa ini yaitu segini nilainya, 3,8 sampai 1,1 derajat ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan air relief? Di sini air reliefnya adalah 92 sampai 82 mm. Nah, yang dinamakan air relief adalah jarak mata dengan lensa belakang ini ketika kita melakukan pembidikan ya. Jadi jarak mata kita standarnya adalah ini sekitar 4 jari ya, yaitu sekitar 9 cm ya. Kemudian kita lanjut ke spesifikasi berikutnya, yaitu adalah panjang keseluruhan dari body scoop ini ya. Dari panjang keseluruhan dari scoop ini adalah berapa tadi ini? Adalah 45 mm ya. Panjang keseluruhannya adalah 405 mm atau sekitar 40 cm ya. Sekitar 40 cm panjang keseluruhan dari body scoop ini ya. Kemudian untuk beratnya yaitu adalah 750 gram. Kemudian tube diameter dari lensa ini, tube diameter dari okular lensa dari scoop ini adalah 30 mm ya. Kemudian untuk per kliknya dia pakai satu kliknya adalah 1/8 moa ya. 1/8 moa. Kemudian untuk untuk paralax. Untuk paralaxnya dia minimumnya adalah 10 meter sampai dengan di sini angka yang terbaca adalah 100 meter ya. Kemudian naik lagi menjadi infinity tak terhingga ya. Nah, kemudian satuan yang digunakan di sini sudah meter ya, bukan dalam satuan yard lagi ya, tapi dia sudah menggunakan meter. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, sudah semua ya. Sudah semua untuk spesifikasinya. Nah, sekarang kita lanjut deh ke body dari scoop ini. Nah, untuk dari turret ini, tipe dari turret ini adalah up and down ya, up and down. Kemudian dia juga bisa di zero lock pada ininya turretnya dengan membuka baut pengikat ini ya. Kita bisa buka, kemudian kita zerokan pada titik 0 ketika scoop ini sudah benar-benar zero ya. Oke, untuk pergerakan dari turret ini standar ya. Standar, tidak terlalu lembut dan juga tidak terlalu keras ya. Nah, ini untuk turret sudah. Kemudian kita lari ke sisi zoom. Sisi zoom adalah 10 sampai maksimal di 40 ya. 40 pembesaran, 40 kali pembesaran. Nah, untuk pergerakan dari zoomnya juga standar, tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat ya. Standar saja. Ya, 10. Nah, untuk lensa depan yang tadi saya bilang, dia diameternya adalah 50 mm ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk setelan mata min dan plusnya ini bisa diputar. Nah, ini bisa diputar ini. Jadi kalau mata kita minus atau plus, kita bisa menyesuaikan dari sini ya, dari putaran lensa belakang ini.
Kemudian di belakang sini ada nomor seri dari apa namanya seri dari scope ini ya. Ini nomor serinya. Oke. Pergerakan, kalau untuk pergerakan paralaksnya di sini eh, tergolong lembut ya. Tergolong lembut di sini pergerakannya. Smooth banget ini pergerakan paralaks di sini. Ya. Kemudian coating lensa, kita bisa lihat lensanya di sini. Sini ya. Ya, itu dia. Lensanya sangat sangat jernih ya. Sangat jernih. Kemudian di situ exit pupilnya juga terlihat baik. Kemudian itu garis retikelnya juga terlihat baik ya. Sangat bening untuk lensa dari scope ini ya. Scope murah tapi kualitasnya sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat baik. Apalagi pada sisi retikelnya. Karena sisi retikel dari scope ini sudah mengadop untuk seri-seri benrest ya. Jadi dia retikelnya bisa mengunci target benrest dengan sempurna ya. Jadi tidak seperti tele-tele lain yang ketika kita membidik target benrest kita harus masih mencari-cari, ibaratnya memposisikan. Kalau di sini ketika kita berada pada posisi target benrest, dia langsung posisi terlock ya. Target langsung terlock pada reticle dari scope ini. Kemudian untuk lensa belakang juga kita lensa depannya 50 mm kita bisa lihat di sini sangat bening ya. Sangat bening. Kemudian daleman dari scope itu juga terlihat. Di situ ada terlihat jelas, ada okular lensanya juga terlihat jelas, terlihat sangat bersih okularnya. Kemudian body dalam dari scope ini juga terlihat sangat bersih ya. Pengerjaannya juga cukup rapi. Oke. Nah, kemudian untuk mounting di sini untuk seri ini menggunakan mounting ukuran ini ya, ukuran 22 mili. Yaitu ini mountingnya mounting tinggi ya. Ya, ini dia. Nih, 30 mm high quiver rings. Jadi tipenya adalah ring weaver dengan lingkaran tengahnya adalah 30 mili ya. Sesuai dengan tube dari scope ini. Bawahnya yaitu sekitar 22 mili. Jadi untuk rel-rel chamber yang menggunakan rel pikat ini ya. Dia. Kemudian untuk lap lensanya di sini ini sangat bagus juga, sangat baik kualitasnya, sangat lembut dari Vector Optik. Nah, oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai reticle dari scope ini ya. Yang mana scope ini sebenarnya dari sisi body dia terlihat seperti biasa saja, seperti teleskop pada umum yang di pasaran ya. Terlihat sangat simpel ini bodinya, sangat simpel, tidak terlalu neko-neko juga, tidak terlalu banyak fitur-fitur di body scope-nya ini normal ya. Ada parallax samping, ada turret, kemudian ada zoom di sini dan ada penyetelan mata min dan plus di sini. Ya seperti scope pada umumnya ya. Cuman yang spesial dari scope ini dan sampai scope ini viral adalah dari sisi reticle-nya, karena reticle-nya memang spesial buat target benrest 25 meter dan target benrest monte 41 meter ya. Oke, bisa kita lihat langsung ke sisi reticle-nya ya. Ini bisa kita lihat di sini ya, bentuk dari reticle dari scope Sentinel X1040 ya. Nah, di sini terlihat, ini kan target benrest ya. Nah, ini pada posisi 25 meter, dia akan terlihat seperti ini. Jadi dia mengunci langsung si target. Di sini dia terkunci, terlock ya, semua terlock.
Kemudian lingkaran luar sudah dapat di lock oleh sistem dari retikelnya. Kemudian lingkaran bagian dalam dia juga terlock di sini ya. Terlock di sini. Nah, otomatis ketika semua sudah terlock, dot dari retikel ini akan berada pada posisi tengah-tengah target band rest itu ya. Jadi harapannya kita bisa memperoleh X faktor ya dengan mudah. Tapi ya tergantung dari parameter dari unitnya juga ya. Karena untuk mencari X faktor itu adalah bukan hanya dari scope, tapi dari keseluruhan dari unit yang kita pakai ya. Seperti ini bentuk dari retikelnya, yaitu dia mengunci secara sempurna ya. Lingkaran luar dapat dikunci, lingkaran dalam dapat dikunci oleh reticle scoop ini. Nah, kemudian ini ketika kita turunkan dot pada posisi luar dari lingkaran target band rest, dia akan seperti ini. Di sini target di luar, kemudian batas akhir dari dot dari dari reticle ini dia berada pada posisi cross di sini. Cross pada target ya. Nah, kemudian batas atasnya dia juga posisinya seperti ini. Jadi pas pada lingkaran target ya. Kemudian ini, nah sama juga seperti ini ya. Ketika kita condongkan ke sebelah kanan seperti ini, dotnya ada di sebelah kanan, kemudian di sisi luar dari target pas pada posisi angka 4 ini ya. Ini juga sama seperti yang tadi, dan ini juga ya sama. Jadi reticle ini sangat-sangat istimewa dia dalam mengunci target. Nah, kalau target monte sama juga seperti ini, si monte akan terkunci di tengah-tengah sini. Nah, jadi ketika kita menembak justru lebih mudah ya sebenarnya dengan tipe reticle seperti ini. Nah, kalau saya boleh bilang untuk tipe dari reticle dari scoop ini adalah 3 in 1 sebenarnya. Jadi bisa untuk band rest paper 25 meter, band rest monte 41 meter. Kemudian untuk hunting juga dia sangat-sangat sempurna untuk dari reticle dari scoop ini. Harganya cukup murah sebenarnya. Harganya sangat murah dibandingkan dengan fungsi dari reticle ini. Fungsi dari reticle ini adalah sangat-sangat mahal. Jadi biasanya mungkin ada scoop-scoop yang di atas 10 juta atau 15 juta mungkin yang mengadopsi reticle seperti ini itu dijual tentunya dengan harga yang sangat mahal. Berbeda dengan keluaran yang terbaru dari Vector Optic, dia sudah menggunakan reticle seperti ini dengan harga jualnya yang murah ya, sekitar 3 jutaan harga jualnya. Oke, cukup nice sekali sebenarnya persembahan yang dipersembahkan dari Vector Optic untuk para petembak band rest ya. Jadi tidak perlu galau lagi masalah harga dari scope yang dipakai untuk target band rest. Oke, ini dia bentuknya, reticle-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan rival-rival dari Vector Optic ini? Apakah rival dari scope ini juga akan mengeluarkan tipe-tipe reticle yang spesial buat target band rest atau bagaimana? Seperti Discovery, T-Eagle, ya kita tunggu saja ya. Apakah dengan viralnya Vector Optic dengan memakai scope ini, apakah rival-rival dari Vector Optic juga akan mengeluarkan tipe reticle yang serupa? Kita tunggu saja ya. Karena persaingan scope ini cukup lumayan sangat ketat. Jadi pabrikannya juga bersaing dengan sangat ketat untuk memperoleh minat di hati customernya ya. Oke.
Ya, mungkin sekian ya review dari apa namanya dari vektor optik 1040 kali 50 SF. Oke, thank you.